تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, poin pembahasan yang pertama, awal Rasul adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Saya sudah sebutkan tadi ya, bahwa Nabi Adam itu hanya disebut sebagai apa? Sebagai Nabi saja. Nabi Adam. Iya. Beliau tidak disebut sebagai Rasul. Karena itu syah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda tentang Nabi Adam, wa kana nabiyyan mukallama. Dan Nabi Adam itu adalah seorang Nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Iya, Allah berbicara langsung kepadanya. Jadi sebut kana nabiyyan. Dia adalah seorang nabi. Adapun Nabi Nuh alaihi salam, dia adalah awal Rasul. Ya, dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kisah yang panjang tentang syafaat. Ya, ketika manusia sudah berada di padang mahsyar, di kondisi yang dahsyat dan mengerikan itu, penantian yang sangat lama itu, maka mereka pun mendatangi para nabi. Supaya para nabi berdoa kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Ya. Maka ketika mereka datang kepada Nabi Nuh, di situ mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ard." Wahai Nabi Nuh, engkau adalah awal Rasul di atas muka bumi. Maka ini penegasannya bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah awal Rasul. Ya, adalah awal Rasul. Baik. Jadi Nabi Nuh alaihi salam. Alaihi salam ini doa ya, yang diucapkan untuk Rasul yang membawa wahyu. Rasul yang membawa wahyu. Jadi siapa saja yang membawa wahyu, perantara dari Allah, maka itu doa khusus untuknya dikatakan apa? Alaihi salam. Itu istilah ya yang berjalan. Iya. Istilah umum yang berjalan. Dan Rasul itu dua macam. Ada Rasul dari manusia, ada Rasul dari malaikat. Ya, Rasul dari malaikat itu antara Allah ke Rasul yang berada di bumi. Dan Rasul yang berada di bumi itu kepada manusia. Karena itu Jibril juga dikatakan alaihi salam. Jadi disebut Jibril maka dikatakan alaihi assalam. Karena dia juga adalah Rasul. Dan ini adalah hal yang dimaklumi ya, disebutkan oleh para ulama. Ya. Semua ulama yang membahas tentang Rasul-Rasul itu pasti menyinggung pembahasan ini. Termasuk As-Suyuti, dia punya risalah khusus terkait dengan Rasul-Rasul, para malaikat, terkait dengan malaikat. Dan beliau sebutkan bahwa disebut, didoakan alaihi salam, sebabnya itu. Karena dia adalah Rasul, menyambung kepada membawa wahyu. Baik. Didoakan alaihi salam. Ya, ini istilah khusus ya. Adapun untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan alaihi salam, tapi dikatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang berjalan ya di istilah umum. Walaupun boleh misalnya dikatakan untuk Nabi Muhammad alaihi salam, dikatakan untuk Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, tapi kalau istilah sudah berjalan, itu yang dipakai sebenarnya. Ya, dan sebaiknya seorang itu jangan keluar dari istilah-istilah umum yang dimaklumi di tengah para ulama. Baik, itu awal Rasul. Akhir Rasul siapa? Wa akhirur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Ayat di surah Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu ayah salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi.
Khatam artinya apa? Penutup para nabi. Iya. Dan kalau dikatakan penutup para nabi, ya, penutup itu artinya apa? Yang paling awal, yang paling akhir. Paling akhir. Kalau dikatakan penutup, apakah ada setelahnya? Hah? Tidak lagi setelahnya. Ya, sebab namanya saja penutup ya. Jadi kalau disebutkan bahwa beliau adalah penutup, berarti itu adalah yang terakhir. Dan ini didukung oleh riwayat-riwayat yang banyak ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadits Jubair bin Mut'im, riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama-namanya. Jadi beliau bernama Muhammad, bernama Ahmad, bernama Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya menghapus, karena dengan beliau dihapus kekafiran. Al-Hashir, dikatakan Al-Hashir kenapa? Karena manusia dikumpulkan di belakang beliau. Dan beliau dikatakan Al-Aqib ketika beliau berkata, wa ana al-aqibu wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi. Kata beliau, dan saya adalah al-aqib. Dan aqib itu artinya tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi setelahnya. Jadi beliau adalah penutup para nabi. Dan nama beliau adalah apa? Al-Aqib, artinya tidak ada lagi nabi setelahnya. Kemudian datang dalam hadits mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini mungkin antum heran-heran ya. Ini kok Ustadz banyak menyebutkan hadits-hadits tentang penutup para nabi. Ya kan sudah dimaklumi beliau penutup para nabi. Ya. Sengaja saya terangkan ya, sebab orang-orang Ahmadiyah, Qadianiyah, ya, orang-orang kafir yang mengaku mengikuti Ahmad Al-Qadiani sebagai nabi, itu ketika dibawakan ayat Khatamun Nabiyyin, mereka, kalau kita terjemahnya penutup para nabi, kalau mereka tidak, khatam di situ bukan penutup tapi cincin para nabi. Hah? Cincin katanya. Ya, jadi ucapan yang batil ya. Nah itu saya bacakan hadits mutawatir. Nabi menyebut dirinya khatamun nabiyyin, lalu dia tafsirkan la nabiyya ba'di, tegas sekali, tidak ada nabi setelahku. Iya. Jelas ya? Jadi ahlul batil itu kalau dia berdalilkan dengan suatu syubhat, itu menjawabnya salah satu metodenya seperti itu. Ya, harus dibawakan riwayat yang tegas menunjukkan kebatilan pemahaman dia. Kebatilan pemahaman dia. Dan siapa yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu dari pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat di dalamnya. Karena itu tidak ada yang meragukan bahwa Al-Qadianiyah, Ahmadiyah itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang kafir dan bukan kaum muslimin. Baik, siapa saja yang mengaku sebagai nabi, ya, setelah Nabi Muhammad, maka itu hukumnya dia murtad, kafir, keluar dari Islam.